Halo semuanya, namaku Elizabeth Christy Krismardi. Hari ini aku akan menjelaskan tentang permainan sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Ukuran lapangan. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter. Sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkaran tengah memiliki radius 9,15 meter. Sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 dikali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat dua gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Teknik sepak bola. Pertama, teknik dasar mengoper bola atau passing. Teknik ini dibagi dengan 4 macam. Yang pertama, inside of the foot or push pass atau kaki bagian dalam. Yang kedua, outside of the foot atau kaki bagian luar. Yang ketiga, in step drive. Yang keempat, chip pass. Teknik kedua, teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. Teknik yang ketiga, mengiring atau dribbling bola. Teknik ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Yang kedua, dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Yang ketiga, dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik keempat, mengontrol bola. Dan terakhir, teknik kelima, kontrol tubuh. Strategi permainan sepak bola. Yang pertama, taktik penyerangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Yang kedua, taktik melakukan gerakan tersusun baik yang membawa bola maupun tidak, atau memanfaatkan lebar lapangan. Yang ketiga, taktik bermain ketat. Strategi kedua, taktik pertahanan. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, man-to-man defense. Setiap pemain membayangi satu lawan atau 1 lawan 1. Yang kedua, zone defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Yang ketiga,
kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense. Strategi ketiga, taktik perorangan. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang digunakan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Strategi keempat, grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Strategi kelima, kolektif taktik. Kolektif taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Formasi sepak bola. Yang pertama, formasi 3-5-2. 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Formasi yang kedua, 4-3-3. 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Formasi yang ketiga, 4-4-2. 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Formasi keempat, 4-2-4. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain penyerang. Formasi yang kelima, 4-5-1. 4 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 1 pemain depan. Formasi keenam, 4-3-2-1. 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 2 pemain gelandang serang, dan 1 penyerang. Formasi ketujuh, 4-3-1-2. 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 1 playmaker, dan 2 penyerang. Sekian dari aku, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.